Khotbah yang saya sampaikan yaitu mengubah ancaman bagi bangsa menjadi kemenangan besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Indonesia kita melihat ada banyak ancaman. Bapak Ibu mungkin juga tahu, baik itu ancaman hoax, korupsi, kemiskinan, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, saya tahu Bapak Ibu semua berperang untuk melawan ini semua, dan saya bersyukur memang luar biasa. Polri sangat diberkati Tuhan, semua kasus bisa ditolong Tuhan. Katakan amin. Dan diberkati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bukan kuat, bukan gagah, tapi semua karena Roh Tuhan. Bukan karena kuat gagah. Saudaraku, hidup ini kita tidak bisa saudaraku menjamin kita terus sehat. Kita tidak bisa menjamin kalau kita akan terus hidup. Tetapi saat kita ada bersama dengan Tuhan, maka ada jaminan. Salah satu jaminan yang benar itu yaitu saat Yesus ada dalam hidup kita. Gereja tidak menjamin, ya, tidak ada jaminan. Agama pun tidak menjadi jaminan. Agama mengajarkan yang baik, agama selalu mengajarkan yang baik, mendorong sesuatu yang baik, tetapi agama tidak menjamin kita ke surga. Agama tidak menjamin kita. Itu sebabnya hari ini hanya Yesus yang menjadi jaminan bagi kita. Katakan amin. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita bagaimana kita bisa mengubah ancaman, bagaimana kita bisa melawan serangan-serangan setan, serangan-serangan musuh. Ya, saya percaya semua Bapak Ibu sudah terlatih. Sebelum masuk kepolisian pasti sudah ada sekolahnya, ada latihannya, ya, dan sudah dites dan sudah terlatih. Tetapi di sini kita akan belajar nanti bagaimana bangsa Israel juga. Bangsa Israel adalah tentara Tuhan, tentara yang sudah dilatih, tetapi tidak menang, tidak berani melawan Goliat. Nanti kita melihat, kita sudah tahu ceritanya bahwasanya Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Padahal Daud kecil. Ya, mari kita buka ayatnya saudaraku dalam 1 Samuel 17 ayat 41 sampai dengan 45. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai dengan ayat 53. Saya tidak sempat membacanya karena saya berpacu dengan waktu. Saya sangat rindu memberkati semua kita, jadi saya tidak sempat membaca ayat ini. Tetapi nanti kita bisa baca di rumah sebagai renungan. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai dengan 45. Nah, di sini berbicara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikopnya, yaitu perkelahian Daud dengan Goliat. Ya, perkelahian Daud dengan Goliat. Boleh saya uraikan sedikit? Dan dari ayat 41 dikatakan orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depan orang yang membawa perisainya. Depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta dia melihat dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya dan seterusnya. Saudara bisa baca nanti, atau kita baca saja ya, 53 sedikit lagi. Bagaimana? Nanti saya baca di rumah ya, karena waktu kita juga saya sangat memakai waktu ini. Nah, saat itu Goliat berdiri di depan semua tentara Israel, dan dia menghina Tuhan Israel. Dia menghina bangsa Israel. Dia menghina. Alkitab menuliskan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan, ya, Alkitab menuliskan dalam 1 Samuel 17 ayat 16. Boleh kita baca 1 Samuel 17 ayat 16. Kita mundur sedikit, ini perlu kita baca. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Lihat, Goliat datang menghampiri tentara Israel pagi dan petang. Dia datang dengan cercaan, dia menghina, ya,
makanya saya juga melihat, saudara mungkin tahu juga di sosial media ada banyak menghina orang Kristen, menghina salib Tuhan, menghina ini. Tetapi bagian kita bukan membalas. Alkitab berkata lawan kita bukanlah darah dan daging. Kita tidak membalas, tetapi kita melawannya dalam alam roh. Bagian kita memberkati, kita melawannya dalam alam roh. Saya lihat kemarin di YouTube ada juga beberapa pendeta yang melawan langsung. Saya tidak begitu setuju karena Tuhan tidak mengajari kita membalas kejahatan dengan kejahatan, yang mengerti katakan amin. Nah, jadi di sini kulihat datang, badannya besar, dia lengkap dengan semua pakaiannya, ya. Dan dia datang pagi dan petang, dia menghina, dia menghujat, dia berkata, siapa di antara kalian yang bisa lawan saya? Setiap pagi dan petang dia mau. Dan itu ada 40 hari dibuat. Tetapi orang Israel tidak ada yang berani melawan. Mereka terdiam, mereka takut. Tetapi kalau kita baca ayatnya tadi dikatakan dalam firman Tuhan, ayat 43 tadi dalam 1 Samuel 17 dikatakan orang Filistin itu, ya, 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta yang melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Daud masih muda, masih kecil, ya. Tetapi saat itu Daud disuruh oleh bapaknya. Daud ini kita tahu dia kerjanya menggembalakan domba. Dan pada saat itu Daud disuruh oleh bapaknya untuk membawa makanan kepada abang-abangnya. Lalu dia pergi membawa makanan karena abang-abangnya ada di medan pertempuran. Kalau pada zaman dulu saudaraku, ya peperangan itu tidak tidak diam-diam. Mereka berbaris dengan apa? Mereka pandang-pandangan. Kita bisa melihat saudaraku juga di internet bagaimana orang-orang dulu berperang. Mereka siap siaga, dibuat dibuat sirene baru mereka bisa mulai berperang. Lalu Daud datang membawa makanan. Abangnya marah, Eliab marah kepada Daud. Ngapain kau datang ke sini? Ngapain kau datang ke sini? Kau memang mau melihat kami? Pulang kau, nanti mati kau di sini. Kau nggak tahu kau berperang begini. Daud disepelekan. Bukan hanya Goliat yang menyepelekan Daud, tapi saudara-saudaranya juga menyepelekan dia. Bahkan bapaknya sendiri tidak mengingat dia. Nanti saudara bisa baca ceritanya. Dan saudara dikasih Tuhan, saat dia membawa makanan, didengarnya di depan sana Goliat sedang menghina Allah Israel, menghina, mengejek, dan panas hati Daud. Dia berkata, kenapa dia berani menghina Allah yang hidup? Lalu dia ke tentara-tentara situ, siapa itu? Itu Goliat itu, jangan kau baca cerita. Lalu Daud dijumpainya Saul, ya Saul. Lalu dia berkata, izinkan aku melawan dia. Saul bingung, karena Saul badannya besar. Saul bingung, ngapain pula kau? Nanti mati kau katanya. Tuhan, saya sudah biasa menggembalakan domba, dan saya sudah biasa menghadapi singa, menghadapi serigala dan cabik-cabik dia. Izinkan saya menghadapi dia. Dia berkata, oke, pasang kalian pakaian perang. Lalu pakaikan pakaian perang semua. Namun pakaian perang itu begitu berat, lalu dia tidak bisa berjalan. Dia berkata, aku nggak perlu ini. Nah ini pun bisa kita sampaikan apa artinya pakaian perang itu. Kadang-kadang kita nampak jubahnya saja, pakaian gayanya saja. Dia berkata, aku nggak butuh. Dicopotnya, dilepaskannya. Aku tidak butuh ini. Ya, aku nggak biasa. Ya, karena kita melihat jubah itu lapang sama seperti polisi. Kalau tidak pakai seragam, nahan mobil, orang nggak berhenti. Tapi kalau dia pakai seragam, ya sama seperti ibu ya pakai seragam ditahan kayak gini, nggak ada yang boleh lewat, pasti berhenti. Kenapa? Karena ada wibawa dalam pakaian. Daud nggak perlu wibawa, dia perlu Tuhan. Amin. Nah dia tidak tahu, dia berlaku nggak perlu itu. Lalu dia datang, dia ambil 5 batu, yang dimasukkannya dalam kantungnya. Lalu diambilnya alih-alih, dia jumpai. Dan Daud juga punya tongkat karena dia gembala. Setiap gembala punya tongkat. Ya, kita melihat ada gambarnya itu juga punya tongkat. Lalu Goliat menghina dia, kau mau menjumpai aku dengan tongkat? Emangnya aku anjing apa?
dihina-hinanya. Saudara bisa baca nanti di sini. Ya, dalam ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allah orang Filistin aku mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dihinanya. Tapi Daud berkata, oh, kau menghadapi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Goliat punya tombak, Goliat punya pedang, Goliat punya lembing. Yang mengerti lembing katakan amin. Karena dari lembing itu ya, itu besi itu kuat. Dia punya. Ya. Daud berkata, kau menghadapi aku dengan pedang, aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Lalu mereka mulai berperang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tentara-tentara tadi semua pada ketakutan. Padahal mereka sudah terlatih, sudah sekolah, terlatih. Tetapi kenapa mereka ketakutan? Kenapa? 1 Samuel saudara yang dikasihi Tuhan 17 tadi ayat 16 dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Dia menuduh. Mungkin saat ini nggak ada Goliat lagi yang menuduh kita, tapi ada Goliat dalam pikiran kita yang menekan kita. Ada Goliat yang menekan kita. Kau nggak ada artimu. Lihatlah, nggak naik pangkatmu. Udah tua pun kau nggak naik pangkatmu. Lihatlah hidupmu begini-begini kau. Lihatlah pekerjaan nggak ada yang berhasil. Lihatlah anakmu. Lihat kau polisi, tapi anakmu nggak ada yang becus. Lihatlah keluargamu. Apa artimu? Menuduh di pikiran. Yang mengerti kata anaknya. Menuduh. Ini juga bisa jadi Goliat. Ejekan-ejekan orang. Kita melihat ada beberapa masyarakat juga mengejek polisi. Mengejek polisi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah itu sebabnya. Nah, bangsa Israel mereka hanya melihat cercaan, hanya mendengar cercaan daripada Goliat. Itu sebabnya jangan kita dengar sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Nggak usah dengar, karena itu akan mengganggu hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, 1 Samuel 17 ayat 4, saya harus baca ini supaya kita selesai. 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tanah orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang berisi berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memantul lebih tembaga. Gajah tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Lihat, orang Israel sangat jelas menerangkan tantangan dalam hidup, sangat jelas menerangkan kehidupan Goliat. Kadang kita datang sama Tuhan, kita seringkali lebih jelas menerangkan masalah kita, menerangkan kelemahan kita. Saya katakan kepada jemaat, banyak kali orang Kristen datang kepada Tuhan, dia tidak menceritakan tentang Tuhan, tapi dia menceritakan tentang setan, tentang pekerjaan setan. Seringkali kita datang sama Tuhan, kita ceritakan apa yang sudah dibuat setan kepada kita, apa yang sudah dibuat setan kepada kita, itu yang kita ceritakan kepada Tuhan. Sehingga suatu Tuhan tidak bisa memberkati. Bayangkan Bu, bagaimana kalau ibu, maaf saya kasih pulang ibu, lalu sama bapak, ibu cerita mantan ibu dulu di SMP, mantan ibu di SMA, ibu cerita orang-orang yang mengganggu ibu, yang suka kepada ibu, yang nembak ibu, I love you katanya. Kira-kira bapak di rumah bagaimana? Apa ibu bilang, bagus cerita, ayo makan bakso kita, begitu? Saya percaya akan melayang sesuatu yang mengerti katakan amin. Dia tidak suka. Begitu juga kepada Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan, Tuhan lihatlah hidupku Tuhan, hancur karya. Tuhan lihatlah umurku udah tua, jodoh aku Tuhan, bagaimana hidupku itu? Saudaraku, jangan cerita itu, cerita sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau bersamaku. Katakan amin. Aku percaya Engkau gembala aku. Kita harus perlu ceritakan kepada Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Katakan amin. Seringkali kita cerita hanya masalah. Dan itu tidak memberkati Tuhan. Saya mau tanya, apakah Tuhan tahu masalah kita? Apakah Tuhan tahu kasus yang kita kerjakan? Apakah Tuhan tahu
Di meja kita yang bertumpuk ada banyak kasus yang harus kita selesaikan. Lalu kenapa Tuhan nggak menyelesaikan, menolong kita? Karena yang kita ceritakan hanya kasus. Mari kita ceritakan kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku percaya jika Engkau di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Aku percaya ini gampang Tuhan. Aku bisa menyelesaikannya. Bersama Tuhan, aku pasti bisa. Katakan amin. Ucapkan perkataan iman, ucapkan perkataan iman. Jangan katakan, aduh, komandanku ini asal kasih kerjanya, nggak tahu dia kayak mana, hatiku udah capek, aku masalah aku kayak gini, kredit mobil belum dilunas ini, ya lagi dikasih kerja gini apa dia tahu aja ini. Saudaraku, jangan ucapkan itu. Katakan begini, haleluya, puji Tuhan. Setiap tantangan pasti ada bonusnya. Setiap pertandingan pasti ada kemenangannya. Katakan amin. Jangan takut dengan masalah. Katakan kepada kini Bapak Ibu, katakan jangan takut dengan masalah. Amin. Masalah adalah transportasi yang membawa kita kepada kemenangan. Katakan amin. Jadikan masalah itu sebagai teman. Gak usah takut dengan masalah. Haleluya. Gak usah takut. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mereka ketakutan. Kenapa? Yang mereka lihat tertutup mata mereka, ditutup setan. Yang mereka lihat Goliat, yang mereka lihat perkataan Goliat. Itu sebabnya jangan itu aja yang kita lihat masalah-masalah. Yang setuju katakan amin. Kadang-kala ya Bapak Ibu, kerja yang dilihat apa? Pagi dilihat pekerjaan, pulang ke rumah dilihat wajah istri yang kurang manis, lebih manis wajah Pak Kode. Haleluya. Ya nggak ada yang. Nah kenapa? Karena nggak ikut serta Tuhan. Itu sebabnya mari kita lihat, kita mulai dengan melihat firman, baca firman, dengar firman. Sekarang ada banyak di internet suatu khotbah-khotbah yang setuju katakan. Dengarkan khotbah, pilih pendeta yang benar. Karena ada juga pendeta sekarang ini ya nembak-nembak orang aja, kerjanya nembak gereja, nembak pendeta yang lain, nembak pemerintah. Pilih pendeta yang berbobot. Nah, mari kita dengar. Jangan semua kita masukkan di telinga kita ini. Karena itu bisa mengganggu pikiran kita, bisa menaikkan tensi kita, bisa membuat kolesterol kita naik. Ya, itu enggak. Mari kita dengar yang ini. Mari kita pikirkan yang ini. Mari kita lihat. Makanya Bapak Ibu, saya harap jangan hanya kerja terus, perlu juga rekreasi bersama keluarga. Ya, tapi kalau rekreasi bersama keluarga, janji handphonenya ditinggal di rumah. Karena saya lihat pergi ke WNP, ya warung miso pematang. Ya. Lalu pesan makanan. Saya lihat satu keluarga, Bapak Ibu, semua pegang handphone. Makanan datang, belum doa, selfie dulu. Baru habis itu makan. Habis makan pulang. Ceritanya ngapain mereka di situ? Masa hanya makan gampang saja di rumah saja. Sekarang ada pesan makanan ya dari sosial media ada ya. Ya, udah taruh rumah. Yang diperlukan dalam pertemuan itu adalah komunikasi. Katakan apa? Perlu ada komunikasi. Cerita, kalau yang cerita. Oh begini, sayang begini. Ya dengarkan anak-anak. Kadang-kadang kan kita lihat, Pak, di sekolahku begini cerita. Anak kita ini kadang saya punya anak juga cerita begini. Kita perlu beri waktu kepada dia. Yang mengerti katakan amin. Nah, sehingga itu akan membuat keeratan persatuan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mau terima. Apakah kadang-kadang ada perkataan-perkataan tidak baik dari tengah-tengah keluarga, baik dari luar. Jangan terima. Mari kita isi hati kita siang dan malam dengan firman Tuhan, dengan perkara rohani. Katakan amin. Isi waktu kita dengan perkara firman. Apa yang ada dalam hati kita, Matius 15 ayat 18, kalau bisa bukan nanti. Apa yang ada dalam hati akan keluar dari mulut kita. Jadi isi hati firman, isi hati dengan firman, renungkan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya apalagi sebagai pemimpin kita perlu isi firman, supaya kalau kita ngomong sama anggota, kasih firman. Saudaraku, zaman ini sekarang sangat jahat. Ya sangat jahat, tidak bisa.
Saya bilang, saya juga main di lapas narkoba. Saya bilang capek polisi memerangi narkoba, tapi kalau tidak ada perkara rohani dibagikan di Indonesia ini lebih luas, maka narkoba akan jalan terus. Jalan. Karena hanya satu, mental mereka itu, pendidikan mereka itu harus disirami dengan perkara rohani. Sehingga itu yang menolong mereka. Kenapa ya saya belum pecandu narkoba? Kalau saya tadi nggak bertobat, mungkin Bapak Ibu sudah tangkap saya. Ada perubahan. Jadi kekristenan adalah perubahan. Yang mengerti katakan, kalau Power Rangers bisa berubah, kita pun bisa berubah. Katakan amin. Harus bisa berubah. Hidup kita harus bisa berubah. Pekerjaan kita harus berubah. Semakin baik, semakin baik. Katakan amin. Jadi mari kita isi hati kita dengan firman. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Daripada saat itu dia ingin alih-alih dilemparkannya, lalu masuk ke kening si Goliat dan jatuh Goliat. Goliat berkata, aku akan memberi sebelum mati. Goliat berkata, aku akan memberi dagingmu kepada burung. Daud berkata, hari ini dalam nama Tuhan aku akan memenggal kepalamu dan memberikan juga dagingmu, dan seluruh tentara Filistia akan memberikan dagingnya kepada burung. Dibalikkannya perkataan itu dengan perkataan firman, dan dia berkata, aku akan memenggal kepalamu. Baca nanti, aku akan memenggal kepalamu. Bagaimana mungkin Pak, seorang sebuah ahli kalau sekarang namanya katapel ya, bagaimana mungkin katapel bisa menggoreng? Dan kalau sudah cek pedangnya Goliat itu berat banget. Jadi pada saat Goliat mengangkat pedang itu berat sekali. Nah, bagaimana mungkin dia bisa memenggal? Tapi dengan ucapannya maka itu dijadikan. Jadi mari kita ucapkan hal yang baik. Mari kita ucapkan firman. Katakan amin. Sebelum saya tutup, satu lagi saya kasih sedikit lagi ya Bu. Satu lagi dikatakan di sini, ini saya mau sampaikan. Untuk menjadi pemimpin yang diberkati, untuk menjadi pemimpin yang sukses dan efektif, pemimpin itu harus bisa memberi pengaruh, memberi teladan kepada orang-orang yang biasa di sekelilingnya menjadi luar biasa. Makanya saya sangat senang sekali tadi tempat ini pun saya bisa ikut bersama Ibu Seri untuk menyiapkan, menyusun kursinya. Jangan nanti dimarahi Ibu Seri, kenapa pendeta itu ikut kerja? Enggak, saya senang. Saya bilang sama ibu-ibu di gereja pun saya ikut ngepel jemaat, betul ya Pak? Saya ikut manjat-manjat, masang dekorasi. Saya ikut kerja. Pemimpin memang harus turun ke bawah. Saya sangat bangga melihat Pak Jokowi menarigoni dia. Ini luar biasa. Kadang-kadang Pak, maaf ya Pak, ya kadang-kadang karena kita ini susah kali kita turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Sama-sama, oh indah bekerja bersama pemimpin. Oh saya kerja tadi sini. Makanya kita harus beri pengaruh. Kalaupun kita nggak bisa beri pengaruh teladan, pengaruh perkataan. Yang mengerti katakan perkataan membangun, perkataan senang. Pak, masalah pemimpin paling banyak. Tapi jangan sampai anggota tahu apa masalah kita. Kita harus eksis depan anggota kita. Kita berikan kekuatan kepada anggota kita. Nah, ada 3 yang sering sekali menggoda dan menjatuhkan seorang pemimpin. Yang pertama, gold. Yang kedua, girl. Yang ketiga, glory. Apa itu? Kekayaan. Gold yaitu kekayaan uang. Seringkali ini menjatuhkan pemimpin. Hati-hati dengan uang. Jangan sampai uang mengatur kita. Kita yang mengatur uang kita. Ada lagi yang kedua, yaitu girl, wanita. Ya, kenajisan. Ini seringkali menjatuhkan pemimpin. Dan yang ketiga dikatakan kedudukan karena sombong, menjatuhkan pemimpin. Jangan. Ini harus kita lawan. Jangan sampai kita tergoda. Jadi mari kita perangi. Dan sekali lagi saya katakan peperangan terbesar dalam hidup kita adalah pikiran kita. Kita harus perangi. Banyak kali firman yang mau saya sampaikan. Itu sebabnya saya senang sekali membagi tentang bagaimana kepemimpinan ya yang benar. Perhatikan saja bagaimana gajah. Gajah itu lebih besar dari manusia. Katakan amin. Gajah lebih besar dari manusia. Setuju katakan amin. Tapi siapa yang naiki gajah? Manusia. Ya. Jangan karena kita besar lalu kita nggak bisa ya di bawah. Ya maaf. Tapi ini kita harus jadi teladan. Itu sebabnya saya di gereja, saya di pelayanan. Oh kita melihat baru dan pendeta mulai pakai jubahnya dan bibi mana menyapu. Kalian doma udah digaji dengan sapu. Saya tidak. Saya lebih suka nyapu. Saya lebih suka ngepel. Saya lebih suka ke bawah. Ya, ini jemaat saya nggak ngomong ya. Saya tahu nanti kalau bilang saya nama-nama baik mereka ada, mereka tahu siapa saya. Nah inilah kepemimpinan
pimpinan, kita harus berikan teladan. Nah, kepada anak kita, kepada Indonesia, kita harus beri teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara kita jadi pemimpin, tetapi kita tidak menjadi teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja punya masalah, namun jangan sampai kita dikuasai masalah. Mari kita kuasai masalah. Kita bisa saja punya tekanan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh tekanan. Sama seperti bangsa Israel tadi, mereka hanya dikuasai oleh hoax, mereka dikuasai oleh cercaan dari Goliat. Tapi Daud yang mengisi hari-harinya dengan mazmur. Makanya kita mazmur banyak, mengisi hari-harinya dengan dia isi hari. Saya harap ya kalau ada guru polisi ya isi dengan firman, isi dengan firman, itu akan menguatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita, karena memang saya tahu Bapak Ibu juga mau bekerja, tetapi ini yang mau saya katakan kepada kita. Saat ada Yesus di hati kita, maka itu yang mengubah hidup kita.